Di rumah Juragan Junet, Diva duduk bersama Juragan Junet dan istrinya yang bernama Suti. Pak, Bu, aku datang dengan hati sungguh-sungguh. Aku mohon sekali pinjam uang untuk buka usaha baru ya. Diva, kamu itu harus yakin benar-benar siap ya, karena usaha itu butuh tanggung jawab. Kami takut uang kami itu hilang. Aku janji dengan segenap hati, Pak. Aku akan bayar tepat waktu dan buktiin aku sudah berubah jadi lebih baik. Kami masih ragu-ragu, Mi Diva. Usaha itu bukanlah gampang, Ji. Jadi jangan kau berhenti di tengah jalan lalu menyesal di belakangan. Ibu, kali ini aku benar-benar serius. Aku mau buktiin aku bisa mandiri tanpa lagi buang-buang uang dengan percuma. Baiklah, kami akan pinjamkan uang itu kepadamu. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali kamu kecewakan kepercayaan kami nih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu. Aku janji akan jaga amanah ini sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Keesokan harinya di pasar tradisional, Diva berjalan menuju lapak ikan milik Pak Roni. Selamat pagi Mbak Diva, tumben sekali kamu itu datang ke pasar sepagi ini. Apa ada yang ingin kamu beli di dalam jumlah yang banyak? Pagi, Pak Roni. Iya, saya memang sengaja datang pagi. Saya mau membeli beberapa kilo ikan segar untuk keperluan penting. Wah, menarik sekali. Biasanya kamu itu jarang belanja sebanyak ini. Kalau boleh tahu, ikan segar itu untuk keperluan apa sebenarnya? Sebenarnya, Pak, saya sedang mencoba mulai usaha baru. Saya ingin membuka dagangan otak-otak ikan di kampung ini. Bagus sekali Diva, kalau begitu semoga usaha otak-otak kamu laris. Usaha makanan memang menjanjikan kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Terima kasih, Pak. Saya harap begitu. Saya sudah bertekad untuk serius, tidak ingin lagi menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan saya. Kalau begitu mari kita hitung, ini ikan segar terbaik hari ini. Cocok untuk otak-otak, harganya saya beri sedikit lebih murah. Khusus kamu deh. Terima kasih banyak, Pak Roni. Kebaikan Bapak ini sangat berarti. Saya janji akan memanfaatkan ikan ini dengan sebaik-baiknya untuk usaha saya. Sama-sama Diva, saya itu ikut senang melihat semangatmu. Semoga usahamu itu berhasil dan kamu itu bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak muda lainnya. Setelah transaksi selesai, Diva melangkah keluar pasar. Keesokan harinya Diva mulai berjualan. Ayo, ibu-ibu dan bapak-bapak, otak-otak ikan segar baru matang nih. Rasanya enak, harganya murah, dijamin bikin ketagihan kalau dicoba. Kamu benar-benar jualan sekarang. Wah, aku penasaran. Boleh aku coba satu porsi dulu nggak? Siapa tahu rasanya emang enak banget. Tentu Ibu Lina, ini porsi pertama otak-otak spesial buat Ibu. Dicoba ya, saya yakin rasanya akan memuaskan lidah Ibu. Astaga Dipa, rasanya bener-bener enak, gurih, lembut, dan bikin nagih. Kamu pinter banget ngolah ikan jadi makanan seenak ini. Terima kasih Bu Lina, saya memang berusaha sebaik mungkin supaya usaha ini bisa diterima warga. Semoga ini bisa jadi rezeki yang berkah ya buat saya. Tak lama kemudian banyak pelanggan berkumpul untuk membeli. Diva, aku juga mau beli 2 porsi ya. Katanya otak-otak kamu enak banget. Jadi aku penasaran pengen nyicip sama keluargaku di rumah. Baik Bu, ini ya 2 porsi buat Ibu. Makasih udah mau dukung usaha kecil saya. Semoga keluarga Ibu juga suka dengan rasanya nanti. Dipa, saya teh tambah 1 porsi lagi ya. Saya teh baru dengar kabarnya dari Ibu Lina. Jadi saya teh nggak mau ketinggalan kesempatan buat nyoba. Silakan Bu, ini buat Ibu ya. Saya seneng banget deh banyak warga yang datang buat ngedukung. Saya bakalan buktiin dan berusaha menjaga rasa biar tetap istimewa. Dalam waktu yang singkat gerobak Diva dikerumuni banyak orang. Ia sibuk melayani dengan senyuman. Malam itu Diva menata uang hasil berjualan. Ya Allah, ini benar-benar nyata. Uang hasil otak-otak hari pertamaku lumayan banyak. Aku seneng banget deh usahaku mulai diterima warga. Kalau setiap hari seperti ini, aku bisa nabung. Aku bisa melunasi pinjaman Juragan Junet lebih cepat dari yang aku bayangin. Terima kasih Tuhan. Aku janji bakalan lebih hati-hati. Aku janji gak akan boros lagi. Aku bakalan jaga usaha ini sebaik mungkin. Beberapa hari kemudian Diva sibuk melayani para pelanggan di lapaknya. Tiba-tiba datang Bu Ratih, datang dengan wajah merah penuh amarah.
Gara-gara kamu jualan otak-otak, warung Bilorku jadi sepi. Semua pelanggan lari ke tempatmu. Apa kamu senang sekarang? Bu Rati, saya sama sekali nggak bermaksud merebut pelanggan ibu. Saya hanya berusaha jujur berjualan. Semua orang bebas memilih tempat belanja. Jangan berdalih, Dipa. Usahamu jelas-jelas menggerogoti daganganku. Aku rugi besar, jadi aku minta kamu ganti rugi sekarang juga. Bu, saya tidak bisa nerima tuduhan itu. Rezeki setiap orang sudah diatur Tuhan. Kalau dagangan saya laku itu karena pelanggan menyukainya. Betul, Dipa. Otak-otakmu emang enak. Kami beli karena suka, bukan karena dipaksa. Gak adil nyalahin dia begitu aja, Bu Rati. Jadi kalian semua berpihak pada Dipa. Lalu bagaimana dengan aku yang kehilangan pembeli? Aku nggak bisa diam kalau terus kayak gini. Bu Rati, mohon tenang. Dagangan ibu teh tetap bisa laku kalau rasanya enak. Nyalahin Dipa teh nggak akan nyelesain masalah. Yang ada mempermalukan diri sendiri. Baiklah, aku nggak akan banyak bicara lagi. Tapi ingat ya Dipa, persaingan ini belum selesai. Aku akan kembali dengan caraku sendiri. Bu Rati pergi meninggalkan kerumunan. Keesokan harinya Diva kembali ke pasar untuk membeli ikan. Pagi Pak Roni, saya mau beli ikan lagi buat otak-otak. Semoga hari ini ikannya segar seperti biasa ya Pak. Pagi Diva, ikannya memang segar tapi harganya naik tajam nih. Nelayan tidak bisa melaut karena badai. Jadi pasokan itu benar-benar menipis sekali. Waduh Pak, harga naik begini bikin susah. Saya tuh baru mulai usaha. Kalau modal membengkak, bagaimana bisa jualan saya bisa bertahan? Pak Roni, tolonglah. Bisa kan harganya diturunin sedikit saja? Saya benar-benar butuh ikan untuk melanjutkan usaha kecil saya ini. Maaf Diva, saya itu tidak bisa turunkan harga. Semua pedagang menghadapi masalah yang sama. Bukan hanya kamu seorang saja di sini. Saya ngerti Pak, tapi jujur aja saya bingung harus bagaimana. Kalau harga ikan setinggi ini, keuntungan saya bisa hilang gitu aja. Begitulah dunia usaha Diva. Setiap orang itu punya masalah sendiri. Kamu itu harus belajar bertahan meski keadaan yang sedang sulit sekali. Pak, sekali lagi saya mohon. Mungkin ada keringanan harga sedikit untuk saya. Ini demi kelangsungan usaha saya yang baru. Sudah saya bilang tidak bisa Diva. Harga ini sama untuk semua orang. Kalau kamu itu mau tetap berjualan, kamu itu harus rela membayar. Baiklah Pak, saya beli meskipun mahal. Semoga badai segera reda ya, dan harga ikan bisa kembali normal lagi seperti sebelumnya. Setelah transaksi selesai, Diva membawa pulang ikan dengan hati yang berat. Pagi itu Diva kembali membuka lapak otak-otaknya. Diva sadar kalau harga ikan naik, membuatnya harus menaikkan harga jualan sedikit. Selamat pagi semuanya. Otak-otak segar baru mateng nih. Harganya naik Rp1.000 ya, karena harga ikan melonjak di pasar sejak hari kemarin. Loh, naik lagi Diva. Kami sudah biasa beli dengan harga lama. Kalau begini kami bisa keberatan dan gak beli. Saya mohon pengertiannya, harga ikan naik drastis, saya juga terpaksa menyesuaikan. Saya tetap ingin berjualan tanpa merugi terlalu banyak. Dipa, kami teh paham, tapi jangan bebanin pelanggan terlalu tinggi atuh. Kalau harganya naik, kami teh bisa beralih beli makanan lain di pasar ini. Tolonglah Pak, Bu, saya hanya menaikkan sedikit saja. Saya ingin usaha ini tetap berjalan, bukan mencari keuntungan besar dari kalian semua. Baiklah, saya turunin ke harga yang lama. Saya nggak mau kehilangan kalian. Lebih baik untung sedikit daripada kehilangan pelanggan. Nah, begitu lebih baik, Dipa. Kami ingin tetap membeli darimu, tapi dengan harga yang sesuai seperti sebelumnya. Malam itu Diva duduk di kamarnya dengan tumpukan uang receh. Wajahnya sangat murung. Ya Tuhan, beginikah rasanya berdagang saat harga bahan melonjak? Keuntungan yang ku dapat nyaris nggak ada, bahkan habis untuk modal ikan. Kalau setiap hari begini, bagaimana bisa aku bisa melunasi pinjaman juragan Junet? Bagaimana aku bisa bertahan hidup dengan usaha sekecil ini? Aku nggak boleh nyerah, tapi sungguh aku bingung harus bagaimana. Apa aku harus mencari cara baru atau tetap bertahan dengan resiko? Seandainya harga ikan turun, pasti semuanya kembali normal. Tapi aku nggak bisa hanya berharap. Aku harus cari jalan lain secepatnya.
Pagi itu Diva kembali ke pasar dengan langkah yang penuh harap. Ia berniat mencari ikan lebih murah agar usahanya lebih bertahan meski harganya mahal. Pak Roni, saya mohon sekali, bisakah harganya diturunin lebih banyak? Saya benar-benar butuh harga lebih murah supaya usaha ini tetap berjalan. Diva, kamu ini selalu saja menawar, tidak wajar. Saya itu sudah beri harga terbaik, tapi kamu itu tetap aja minta lebih murah lagi. Pak, kalau saya beli banyak, seharusnya saya dapat potongan lebih besar. Saya hanya ingin usaha saya nggak hancur gitu aja. Sudah cukup Diva, saya itu tidak tahan lagi. Kalau tidak percaya silahkan coba ke pedagang yang lain. Tidak ada yang kasih harga lebih murah tuh. Diva kemudian pergi ke lapaknya Bu Yuni. Bu Yuni, saya mau beli ikan, tapi bisa nggak ibu turunin harganya sedikit aja? Saya butuh modal ringan untuk bertahan jualan. Dipa, jangan minta macam-macam. Harga sudah pas. Semua pedagang sama. Kalau kamu tidak mau beli, silakan pergi dari sini. Tapi Bu, tolong sekali aja demi usaha saya. Saya janji akan selalu belanja di tempat ibu kalau harganya lebih murah. Tidak bisa Dipa, kamu ini sudah keterlaluan. Pergi sekarang juga sebelum saya benar-benar marah. Saya tidak mau ribut di depan pelanggan. 2 jam kemudian. Dalam perjalanan pulang saat itu Diva menyeberang jalan tiba-tiba. Wah, Yudi, astaga, ternyata kamu. Aku benar-benar kaget. Udah lama sejak kali terakhir ketemu. Kamu sekarang kerja apa, Di? Aku itu sekarang jadi pemburu ular liar sawah. Setiap hari aku itu tangkap ular-ular yang berkeliaran supaya tidak mengganggu petani di kampung. Ular sawah? Wah, pekerjaan yang aneh tapi penting juga ya. Kalau ditangkap, ular-ular itu kamu apakan? Apa dijual atau dibuang gitu aja? Biasanya ular itu aku buang ke tempat lain, atau kalau ada yang mau aku kasih aja ke orang yang berani memakannya. Terserah mereka sih. Oh, jadi ular sawah itu bisa dimakan ya? Aku baru dengar. Aku kira ular berbahaya. Ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk makan manusia. Bisa saja dimakan, Diva. Daging ular itu katanya punya khasiat tertentu, tapi aku sendiri tidak pernah mencoba. Aku cuma menangkapnya saja kok. Yud, kalau gitu boleh nggak aku beli ular yang kamu tangkap itu? Aku serius, aku mau nyoba sesuatu dengan dagingnya. Kalau kamu itu benar-benar mau, silahkan. Aku itu kasih harga murah saja. Tidak banyak yang berminat beli ular, tapi aku senang ada yang mau deh. Wah, makasih ya Yud. Kamu udah nolong aku tanpa sadar. Semoga kita ketemu lagi dan semoga pekerjaan kamu lancar selalu. Sama-sama Diva, aku senang bisa ketemu kamu lagi. Hati-hati di jalan pulang ya, jangan sampai tertabrak motor lain. Malam itu di dapur kecil Diva, ia sedang mengelola daging ular sawah menjadi otak-otak. Daging ular sawah akan jadi bahan utama otak-otakku. Semoga rasanya tetap enak ya. Kalau orang-orang tahu bahan ini ular, pasti mereka nggak akan mau makan. Aku harus merahasiakan ini sebaik mungkin demi kelangsungan usahaku. Semoga ide gila ini bisa nyelamatin aku. Harga ikan terlalu mahal, tapi daging ular ini gratis. Aku bisa untung besar. Ya Tuhan, maafin aku ya. Aku hanya ingin bertahan. Aku nggak ingin gagal lagi. Aku harus bisa bangkit meskipun dengan cara yang beresiko. Pagi itu Diva kembali membuka lapak. Kali ini ia merasa tenang karena yakin otak-otaknya akan laku tanpa harus khawatir keuntungannya tipis. Ayo, otak-otak segar baru mateng nih. Silahkan beli, rasanya enak, harga terjangkau, dijamin bikin puas setiap gigitan yang kalian coba. Wah, Dipa, otak-otak kamu enak banget. Setiap kali beli selalu puas. Aku pesan 3 porsi ya, hari ini untuk keluargaku di rumah. Iya, bener, saya juga mau beli. Tapi kalian teh udah denger belum kabarnya Bu Ratih? Katanya dia teh mendapat ajab dari seekor burung gagak. Apa? Ajab jadi gagak? Aku bener-bener kaget dengernya. Masa iya hal seperti itu bisa terjadi sama seorang penjual di kampung ini? Ya Deva, katanya dia itu pakai telur gagak buat campuran bilor. Akhirnya malah kena balasan. Sekarang dia itu berubah jadi gagak hitam loh. Astaga, aku nggak nyangka deh. Aku kira gosip aja. Ternyata banyak orang yang udah cerita. Aku bener-bener terkejut denger gosip ini. Ya udahlah, yang penting kita nggak ikut-ikutan. Lebih baik beli otak-otakmu. Seenggaknya ini jelas enak dan bikin perut kenyang. Terima kasih banyak Pak, Bu. Aku akan terus menjaga kualitas. Aku ingin usaha ini jadi berkat, bukan membawa masalah bagi orang banyak.
Malam itu Diva duduk di depannya tumpukan uang hasil dagangan hari ini. Wah, luar biasa banget keuntungan hari ini. Lebih banyak dari kemarin. Aku nggak percaya otak-otak ini bisa laku sebanyak ini dalam sehari. Diva kemudian menelpon Yudi. Halo Yudi, ini Dipa. Aku mau pesan lebih banyak ular sawah dari kamu. Daganganku laris. Aku butuh stok besar untuk besok. Wah, senang dengarnya Diva. Berarti usahamu itu benar-benar lancar ya. Berapa ekor ular yang kamu mau pesan kali ini untuk persediaan? Kalau bisa, aku pesan 5 ekor dulu ya. Tapi tolong kasih harga lebih murah ya. Biar keuntungan yang aku dapetin bisa makin banyak. 5 ekor. Baiklah, bisa aku siapkan. Tapi soal harga aku juga capek menangkap. Jangan terlalu murah ya. Aku juga butuh untung. Iya, aku ngerti Yud. Gimana kalau aku tambahin sedikit uangnya? Jadi kamu semangat nangkepnya lebih banyak untuk aku besok. Oke, itu terdengar adil deh. Aku kan tangkap lebih banyak besok. Nanti pagi aku itu hubungi kamu ya. Kalau sudah siap, biar langsung bisa diantar. Beberapa hari kemudian warga berkumpul di sebuah acara desa. Pak RT datang membawa plastik berisi otak-otak. Wah, Pak RT bawa otak-otak banyak sekali. Dari mana belinya? Aromanya kuat sekali. Bikin penasaran untuk langsung mencicipinya sekarang. Itu pasti otak-otak buatan Dipa. Siapa lagi kalau bukan dia? Dagangannya emang terkenal enak akhir-akhir ini di seluruh kampung. Benar ini dari lapaknya Diva. Dia itu memang rajin sekali berjualan tiap hari. Harganya murah, meski harga ikan itu sedang mahal. Tunggu dulu, Dipa. Astagfirullahaladzim, dia itu teman lama aku. Dia sering membeli ular sawah dariku. Belakangan ini, aku heran kenapa dia itu butuh banyak. Apa? Jadi Dipa teh beli ular sawah sama kamu Yudi? Kenapa dia teh nggak beli ikan aja ya? Bukannya bahan otak-otak itu teh ikan seger? Sebenarnya aku juga heran, tapi kalau dipikir memang aneh. Harga ikan itu mahal, tapi otak-otak Diva itu tetap murah. Ada sesuatu yang janggal sebetulnya. Apa? Jangan-jangan dia pakai ikan busuk? Itu kan sering dipakai sama pedagang nakal. Biar modalnya kecil meskipun berbahaya bagi pembeli. Jangan asal menuduh, tapi memang kalau dipikir ulang, ada yang tidak masuk akal. Harga murah, tapi dia itu tetap untung besar setiap hari. Jadi membuka bungkus otak-otak mencicipi satu potong. Rasanya ini sangat mirip dengan daging ular sawah. Aku sering mencium baunya saat membersihkan tangkapanku. Jangan-jangan ini bukan ikan lagi. Apa? Tidak mungkin Yudi. Masa otak-otak itu pakai daging ular? Itu gila lah. Mana ada orang berani melakukan hal nekat seperti itu di sini. Tapi ini teh masuk akal juga. Dipa teh sering beli ular dari Yudi. Harganya murah. Lalu dijadiin otak-otak supaya tetap bisa jual murah ke kita. Kalau begitu kita harus pastikan kebenarannya. Malam ini juga kita datangi rumahnya Diva. Kita buktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Malam itu halaman rumah Diva dipenuhi warga dengan wajah penuh amarah. Diva, warga semua sudah tahu kecurigaan ini. Jelaskan sekarang, apa benar otak-otakmu itu dibuat dari daging ular sawah yang kamu beli dari Yudi? Enggak Pak RT, itu nggak benar. Aku hanya beli untuk keperluan lain. Aku tetap pakai ikan kok. Jangan tuduh aku sembarangan kayak gini. Diva, aku tidak bisa bohong. Aku sering menjual ular sawah kepadamu. Semua warga tahu aku tidak mungkinlah mengarang cerita sepenting ini. Kalau memang bukan daging ular, kenapa harga otak-otakmu tetap murah? Sedangkan harga ikan sedang mahal. Pedagang lain pun kesulitan. Aku punya cara sendiri untuk hemat. Itu rahasiaku. Jangan paksa aku ngungkapinya. Aku hanya pedagang kecil yang berusaha cari nafkah. Jangan ngelak Dipa. Kami semua teh udah muak. Kalau bener kamu nipu, itu teh sama aja ngeracunin warga. Kamu teh harus tanggung jawab sekarang. Diva, kami ini beri kesempatan yang terakhir. Katakan jujur sebelum warga kehilangan kesabaran. Kalau tidak, jangan salahkan kami semuanya nanti ya. Aku nggak mau bicara lagi. Kalian semua menekanku. Aku nggak sanggup menghadapi ini. Lebih baik aku pergi dari sini. Dengan berburu-buru, Diva berlari meninggalkan halaman.